kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan, akan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau mencukupi segala kebutuhan kami, memberikan hujan untuk menyuburkan bumi, sehingga kami mendapatkan hasil bumi yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga bersyukur malam ini kami kembali datang untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, kiranya Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk mengerti apa yang kami pelajari, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menerapkannya. Kami membaca kitab Wahyu, melihat rencana Tuhan yang begitu sempurna, memberikan kekuatan penghiburan kepada kami, bahwa Tuhanlah yang memegang kuasa atas alam semesta ini. Dan kiranya melalui penelaan akan kitab Wahyu, iman kami semakin dikuatkan. Walaupun dalam dunia kami mengalami banyak bencana, banyak kesulitan, bahkan sebagai orang Kristen kami dianiaya, namun di dalam Tuhan Engkau adalah pemenang yang satu hari juga akan kami nikmati bersama-sama. Begitu indah janji dan juga rencana Allah bagi kami, dan kiranya kami boleh semakin terhibur melaluinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam sekali lagi, dan malam ini kita bersama-sama akan mempelajari Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang, kalau bisa kita sampai ayat yang ke-17, kalau tidak kita akan berhenti sampai ayat yang ke-8 ya. Nah, di dalam bagian ini kita akan bersama-sama melihat tentang bagaimana Tuhan Yesus membuka akan meterai yang pertama dan seterusnya. Ya, kita sudah mempelajari kitab Wahyu, kita juga melihat bagaimana Wahyu pasal yang pertama dan sampai ayat pasal yang ketiga sesuatu yang sedang terjadi pada waktu itu, di mana Yohanes melihat kemuliaan Tuhan Yesus berada di surga, kebesarannya yang menyebabkan Yohanes, seorang murid yang Tuhan kasihi, sampai merasa dia itu seperti orang mati, ya, ketakutan ataupun begitu kagum dengan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kemudian mulai dari pasal yang keempat sampai pasal yang ke-19 kita melihat tentang masa-masa yang akan datang. Yes. Jadi pasal yang keempat sampai pasal yang kelima kita melihat masa-masa sebelum Tuhan Yesus membuka gulungan itu. Kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, penyembahan yang terjadi di surga, baik yang dilakukan oleh keempat makhluk itu maupun oleh ke-24 tua-tua yang mewakili kita sebagai gereja yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan di sana. Kemudian kita melihat setelah ada penyembahan itu, setelah Tuhan Yesus menerima akan kitab gulungan itu, seperti yang dikatakan di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-7, ya. Tuhan Yesus dia berhak untuk menjalankan penghakiman, dan dia menerima gulungan itu. Dikatakan lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Nah, ayat ini sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu sedang bersama-sama dengan Allah Bapa dan juga bersama-sama dengan ke-24 tua-tua dan para malaikat, ya, mereka berada di surga bersama-sama.
Nah, kita juga kembali melihat gulungan itu Tuhan Yesus terima, ya anak domba, yaitu Tuhan Yesus menerimanya dari Dia yang duduk di atas takhta, yaitu Allah Bapa, ya. Jadi dari sini sekali lagi kita melihat bahwa apa yang akan terjadi di kemudian dari pasal yang ke-6 ayat yang pertama itu sebenarnya adalah suatu rencana Allah, ya, penghakiman yang akan dilakukan oleh Allah. Nah, penghakiman ini dilakukan sebagai proses pengambilan kembali kuasa otoritas atas alam semesta ciptaan Tuhan dari si jahat. Ya, kita tahu walaupun si jahat tidak sungguh-sungguh memiliki alam semesta ini, akan tetapi sejak terjadinya kejatuhan manusia di Taman Eden, kita tahu bahwa dunia ini seolah-olah berada di bawah kuasa si jahat, ya. Nah, beberapa minggu yang lalu kita juga melihat tentang sebutan-sebutan daripada iblis. Dia adalah penguasa-penguasa di angkasa dan sebagainya. Ya, jadi sementara seolah-olah dia itu berkuasa. Dan kita melihat proses daripada penghakiman Tuhan itu adalah untuk menggeser akan kuasa daripada si jahat itu dan mengambil kembali akte daripada kekuasaan akan alam semesta ini. Jadi Tuhan Yesus dia berada di surga, dia menerima gulungan itu, ya. Dan setelah Tuhan Yesus menerima gulungan itu, kita juga melihat bagaimana penyembahan yang dilakukan di surga, ya. Itu adalah suatu penyembahan yang luar biasa, ya. Satu penyembahan yang sungguh-sungguh yang dapat kita pelajari untuk mengingatkan kita pada waktu kita datang ke hadapan Tuhan, ya. Bukan kita yang menikmati akan ibadah itu, ya, bukan kita yang melihat apakah kita suka atau tidak, tetapi pusatnya itu seharusnya adalah Tuhan, ya. Kita hanya menyembah Dia dengan satu kesungguhan hati, suatu penyerahan total, ya, bersujud secara total di hadapan Allah. Nah, itu adalah suatu penyembahan yang sudah kita bahas pada dua minggu sebelumnya. Dan sekarang kita melihat di dalam ayat yang pertama daripada pasal yang ke-6 dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Ya, kita tahu bahwa ketujuh meterai itu adalah tujuh meterai yang harus dibuka. Karena kalau tujuh meterai itu tidak dibuka, seperti pada waktu Yohanes mengetahui tidak ada orang yang dapat membuka, tidak ada orang yang layak membuka, maka dia menangis terseduh-seduh. Ya, karena apa? Karena kalau meterai itu tidak dibuka, maka kitab gulungan itu keempat makhluk itu tidak dapat menyampaikan atau menyiarkan apa yang tertulis di dalam gulungan itu, ya. Jadi tidak akan terjadi suatu pergolakan pengambilan kembali akan kuasa daripada si jahat, dan dunia ini akan terus berjalan seperti hari ini, ya. Kejahatan tetap seperti mengalahkan kebaikan. Jadi kita melihat kitab itu harus dibuka, meterai itu harus dibuka satu persatu dan secara bertahap juga. Maka kitab gulungan itu akan dibuka sepenuhnya, dan setelah kitab gulungan itu dibuka sepenuhnya, maka penghakiman Tuhan itu akan terlaksana dengan sepenuhnya juga. Ya, itu adalah satu rencana Allah yang begitu sempurna, yang begitu indah. Nah, bagian ini sangat penting karena apa? Karena kita pertama-tama melihat bahwa Tuhan Yesus yang membuka gulungan itu, ya. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa pada waktu pembukaan itu apa-apa yang terjadi itu sebenarnya adalah suatu penghakiman daripada Allah, ya, bukan pekerjaan si jahat. Mengapa saya tekankan hal ini? Karena kalau saudara membaca atau mendengar baik khotbah, baik tulisan, baik itu komentari daripada Alkitab, ya, penelaan Alkitab, banyak orang tidak sepenuhnya percaya bahwa itu adalah murka Allah, karena
aktivitas si jahat itu sangat kelihatan, maka sebagian orang menganggap itu adalah pekerjaan si jahat. Ya, tetapi kalau kita melihat dari apa yang dicatat oleh Yohanes, apa yang dilihat oleh Yohanes di dalam penglihatan itu, ya semuanya adalah di bawah kontrol daripada Allah. Ya, bukan antikristus yang membuka meterai itu, ya, bukan setan yang membuka meterai itu, tetapi Tuhan Yesus yang membuka meterai itu. Dan setelah meterai itu dibuka, maka penganiayaan atau suatu penderitaan itu baru terjadi. Jadi itu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, ya. Jadi walaupun manusia boleh percaya bahwa itu bukan penghakiman Allah, tetapi kita melihat di sini sebenarnya Allah menghakimi dunia ini. Ya. Allah menghakimi melalui manusia atau melalui bahkan iblis, karena iblis kita melihat di sini sangat aktif. Ya. Antikristus juga sangat aktif. Jadi masa kesusahan besar itu kelihatannya iblis itu memberontak karena dia sedang dihakimi oleh Allah. Ya, bahkan Tuhan juga yang memberikan kuasa kepada dia untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan, yaitu kerusakan-kerusakan yang luar biasa yang terjadi. Sementara kitab gulungan itu meterainya dibuka satu persatu. Ya, jadi kita melihat itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan juga, tetapi sesuatu yang sangat menghibur, karena kita tahu bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang bertakhta, ya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah kita adalah Allah yang memegang nakoda, dialah yang menjalankan penghakiman itu, ya. Semuanya itu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan kemudian kita melihat pada waktu meterai itu dibuka satu persatu, khususnya keempat meterai yang pertama, kita mendengar malaikat itu berkata kepada Yohanes, mari, ya. Jadi Yohanes itu diajak untuk melihat, ya. Yohanes diajak untuk datang mendekati Tuhan Yesus untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi. Jadi kembali kita melihat bukan Allah sedang menghadapi tantangan daripada si iblis yang sedang merusak dunia ini, bukan, tetapi justru Allah yang sedang mengontrol jalannya semuanya itu, sehingga malaikat itu, keempat makhluk itu memanggil Yohanes untuk mendekati dan melihat. Ya, kita melihat di sini di dalam ayat yang pertama, pada waktu kitab yang pertama dibuka, malaikat itu berseru dengan suara bunyi guruh, ya, mari, katanya. Kemudian di dalam ayat yang ketiga kita juga melihat di sini dikatakan mari, dan kemudian di dalam ayat yang kelima kita melihat juga ada istilah mari, ya. Dan di dalam ayat yang ketujuh pada waktu meterai yang keempat dibuka, makhluk yang keempat juga berkata mari, ya. Sekali lagi, pengulangan akan istilah atau seruan mari, undangan, ya, datanglah, itu merupakan suatu hal yang sangat menguatkan kita, karena kita melihat pada waktu Tuhan menjalankan penghakiman, kita boleh menyaksikan apa yang Tuhan rencanakan dengan hati yang terfokus kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga, termasuk antikristus, termasuk setan dan iblis. Ya, jadi karena saat-saat itu setan sedang dihakimi oleh Tuhan, penguasa-penguasa dunia sedang dihakimi oleh Tuhan. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sedang dihakimi oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, ya. Ayat yang ke-9 dikatakan sebab
Allah menetapkan kita bukan untuk murka, melainkan untuk memperoleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi kita melihat di sini Allah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka Allah, tetapi untuk beroleh keselamatan ya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi kita bersyukur sekali bahwa gereja tidak akan ditimpa oleh murka yang demikian, karena melalui Yesus Kristus, melalui darah Kristus, melalui keselamatan yang telah kita terima daripada Tuhan Yesus, kita boleh terhindar daripada murka itu. Itulah sebabnya saya sangat yakin dan percaya bahwa pengangkatan gereja itu terjadi sebelum masa kesengsaraan besar ini, karena kita tidak perlu ditimpa oleh murka Allah ya. Jadi orang-orang yang tidak mau percaya, mereka akan ditimpa oleh murka itu. Kita adalah mempelai Kristus. Kita adalah tubuh Kristus ya. Kita akan bersama-sama dengan Kristus pada waktu Kristus membawakan penghakiman itu. Nah, itulah sesuatu yang sangat indah. Jadi kalau saudara satu hari mendengar ada orang mengatakan kita masih berada di dalam penghakiman, kita juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang demikian, karena kita percaya bahwa kita tidak berada di bawah penghakiman itu. Ya, jadi itu adalah satu hal yang penting. Kemudian kita melihat di sini di dalam ayat yang kedua, ya, di dalam ayat yang ke-17 bahkan dunia pada akhirnya ya akan berseru dan bertanya, siapakah yang dapat bertahan ya. Itu adalah satu murka. Ayat ini adalah ayat yang tadi saya bacakan saudara sekalian ya, tentang kita terhindar daripada murka Allah ya. Karena apa? Karena kita telah diselamatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Itu adalah satu hal yang sangat penting saudara sekalian. Kita harus selalu ingat bahwa kita sudah diselamatkan dan kita akan terhindar daripada murka Allah ya. Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, banyak orang mereka bertanya, ya, siapakah penunggang daripada kuda putih itu, ya saudara sekalian ya. Nah, Yohanes di sini melihat kuda berwarna putih ya. Kalau kita melihat di dalam bagian yang akan kita baca terus, ada 4 kuda yang kita akan lihat. Kuda yang pertama kuda berwarna putih, kuda yang kedua adalah kuda yang berwarna merah, ya, kuda yang ketiga adalah kuda yang berwarna hitam ya, dan kuda yang keempat adalah kuda yang berwarna hijau kuning. Nanti kita akan membahas satu persatu daripada kuda tersebut. Nah, di dalam kuda yang berwarna putih ya, kita melihat orang yang menunggang kuda itu adalah orang yang pertama ya. Kalau kita melihat di sini dikatakan dia memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, dan juga dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, nah, apakah ini Yesus Kristus? Nah, saudara, saya percaya ini bukan Tuhan Yesus. Ya, ini adalah peniru Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus berada di surga dan Dia yang membuka meterai itu satu persatu. Ya, jadi penunggang kuda itu bukan
Tuhan Yesus. Penunggang itu adalah peniru Tuhan Yesus. Dia sebagai pemenang, tetapi kemenangan yang dia miliki itu bersifat sementara. Ya, kalau kita membaca akan ayat ini, kita melihat melalui kemenangannya dia seolah-olah menjadi raja yang memiliki mahkota dan kemudian dia membawa pendamaian di dalam dunia ini, ya, seolah-olah waktu itu dunia mendapatkan damai, ya. Jadi figur yang pertama ini seolah-olah mewakili atau merepresentasi sebagai mahkota, sebagai raja yang membawa damai ke dalam dunia ini. Tetapi sebenarnya ini adalah damai yang sangat bersifat sementara. Karena apa? Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat nanti dikatakan bahwa kuda merah itu akan datang untuk mengambil, ya, kedamaian dari bumi. Jadi sekali lagi logikanya adalah kalau bumi tidak ada damai, kuda yang kedua tidak mungkin dapat membawa pergi kedamaian dari bumi. Nah, kedamaian dari bumi itu datang dari siapa? Kedamaian dari bumi itu dibawakan oleh pemenang ini, kuda yang pertama ini. Ya, jadi kuda yang pertama ini dia sebagai pemenang, dia sebagai raja yang dikaruniai mahkota, dia memegang panah, ya, dia sebagai pahlawan untuk membawa damai, ya, kepada dunia ini. Ya, seolah-olah dia telah memecahkan masalah yang ada di dalam dunia ini, ya, khususnya masalah yang sedang terjadi di Timur Tengah, saudara sekalian. Kita melihat dunia Timur Tengah, konflik antara pihak Arab dengan pihak Israel itu merupakan masalah sejarah yang berkepanjangan. Seolah-olah tidak ada orang yang dapat menyelesaikannya. Ya, mungkin nanti akan terjadi perang dunia ketiga, ya. Nah, bahkan kita ingat pada waktu Trump masih menjadi presiden, dia memandang akan kesepakatan daripada kedua pihak itu sebagai satu kemungkinan untuk mendapatkan suatu kesempatan, ya, untuk meningkatkan real estate yang ada di sana, ya, saudara sekalian. Tetapi kita melihat bahwa bahkan PBB juga tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. Akan tetapi, saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian ini, ya, seolah-olah penunggang kuda yang pertama itu, kuda putih itu, dia telah menang, ya, dia telah menyelesaikan masalahnya, dia telah membawakan kedamaian kepada dunia ini. Tetapi kalau kita membaca di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi kita melihat di sini bahwa raja itu walaupun secara luar kelihatannya dia sudah memecahkan masalah, ya, mungkin orang Israel senang sehingga mengadakan perjanjian dengan dia, ya, seperti yang dicatat di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 itu. Tetapi perjanjian itu dikatakan menjadi berat bagi orang Israel. Tetapi karena sudah berada di dalam perjanjian itu, Israel tidak bisa berbuat apa-apa karena dia berada di dalam perjanjian itu, ya. Jadi di dalam Yeskiel juga berbicara tentang Israel akan hidup di dalam damai, ya, seperti yang dikatakan di dalam Yeskiel pasal yang ke-38
ayat yang ke-8, sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang kemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju satu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semua diam dengan aman, tenteram. Ya, jadi itu adalah suatu nubuatan tentang apa yang akan terjadi bagi umat Israel pada waktu itu. Ya, mereka tidak membutuhkan tembok, ya saudara sekalian. Nah, kita Amerika perlu membangun tembok karena adanya terorisme, saudara sekalian. Tetapi orang Israel karena damai dikatakan mereka tidak membutuhkan tembok. Akan tetapi dari sini, dari Daniel 9:27 dikatakan justru mereka berada di bawah tekanan daripada raja yang membawa damai itu. Nah, jadi fakta bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah itu dapat diselesaikan oleh raja ini, akan tetapi raja ini sebenarnya hanya menyelesaikan sesuatu yang bersifat lahiriah, ya. Nah, kedamaian yang sejati adalah kedamaian yang diberikan oleh Tuhan, ya. Kedamaian dari dalam hati manusia. Nah, kalau seorang raja seperti penunggang kuda ini, ya, kalau dia di dalam hatinya tidak ada damai, ya saudara sekalian, dia tidak akan mendapatkan damai yang sejati. Damai yang sejati adalah transformasi di bagian dalam kita, seperti pada waktu Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, dia menekankan tentang kelahiran kembali, ya. Jadi kalau raja yang penunggang kuda putih ini, saudara sekalian, kalau kita melihat dia sebagai raja, tetapi dia tidak dituntut untuk memiliki suatu persyaratan moral yang baik atau menunjukkan tentang hati yang takut akan Tuhan, ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat di sini penunggang kuda ini sebenarnya bukan, ya, Tuhan Yesus sendiri, ya, tetapi dia adalah peniru daripada Tuhan Yesus, ya. Dia tidak menyelesaikan akar masalah yang sedang terjadi, dia hanya seolah-olah membawakan damai secara politik yang sangat bersifat sementara, dan hal itu akan berlalu dengan sangat cepat pada waktu kuda yang kedua dan penunggang kuda yang kedua itu muncul, ya, mereka akan membawa pergi damai tersebut. Jadi kita melihat orang Israel, mereka sangat terikat oleh perjanjian mereka dengan raja tersebut, ya. Jadi di dalam Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dikatakan perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Itulah yang akan dilakukan oleh raja yang datang, yang disebutkan di dalam Daniel pasal ke-9 ayat yang ke-27, juga pemenang yang kita lihat, ya, di dalam ayat yang kedua tadi ini. Satu masa yang sangat tidak gampang bagi umat Israel, ya, karena mereka akan sangat menderita. Baik, itu adalah situasi yang sedang terjadi pada waktu Tuhan Yesus membuka meterai yang pertama, ya. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat selanjutnya, ya, pada waktu Tuhan Yesus dia membuka meterai yang kedua, ya. Ya, kita melihat
Tuhan Yesus dia yang akan membawakan damai yang sejati ya bagi dunia ini ya, seperti ini adalah satu kalimat yang sering kita mendengar pada hari Natal ya. Natal sudah mendekat, jadi kita mendengar akan suara-suara tentang damai sejahtera yang Tuhan Yesus bawakan bagi dunia ini. Nah, baiklah kita melihat di dalam meterai pembukaan meterai yang kedua ya. Nah, pada waktu meterai yang kedua dibuka, kita melihat di dalam ayat yang ketiga dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Ya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Nah, tadi raja itu membawa damai, dia adalah pemenang, dia menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi damai itu bersifat sangat sementara. Karena pada waktu Tuhan Yesus membuka akan meterai yang kedua, maka damai itu akan diambil dari bumi ini. Sehingga bagaimana? Sehingga manusia akan saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, saudara sekalian, kita melihat ya, nah itu adalah tipu muslihat daripada si jahat supaya manusia menyembah dia. Nah, dia datang sebagai tiruan daripada Tuhan Yesus, seolah-olah dia membawa damai kepada dunia ini ya. Saya ingat pada waktu saya masih berada di sekolah teologi di Indonesia, kami pernah mengundang seorang yang pernah belajar black magic ya. Dia dulu adalah seorang yang melakukan black magic, kemudian dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan di dalam ceramahnya itu dia juga banyak berbicara tentang bagaimana di dalam dunia magic itu ada yang namanya white magic, ada yang namanya black magic ya. Nah, white magic itu bagian untuk menyelesaikan masalah, black magic itu adalah bagian untuk mendatangkan masalah ya. Dan sebenarnya semuanya berada di dalam kuasa si jahat ya. Nah, kadang-kadang kita melihat ada orang yang kerasukan ya, itu ada orang yang diguna-gunai ya. Kemudian ada yang namanya dukun ya, seolah-olah dia adalah white magic, datang untuk menyelesaikan. Nah, akhirnya hati manusia menjadi takut kepada dukun itu, takut kepada iblis, dan kemudian menyembah kepada iblis. Nah, jadi dia bisa datang sebagai malaikat terang, dia juga bisa datang sebagai setan yang sangat menakutkan. Ya, itu adalah suatu peniruan tentang Tuhan Yesus. Nah, itu adalah suatu kepalsuan ya. Nah, jadi sebenarnya iblis terus-menerus meniru akan keberadaan Tuhan ya. Kalau kita mengenal Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita juga melihat adanya antikristus, adanya naga, adanya nabi palsu. Mereka merupakan satu kesatuan yang berdiri menentang akan Tuhan kita ya. Jadi mereka juga ingin manusia menyembah ya. Jadi ini adalah cara daripada si jahat itu. Semuanya itu adalah peniruan dan bukan sesuatu yang benar-benar dia miliki, bukan kuasa yang benar-benar dia miliki. Jadi damai yang dibawakan oleh penunggang kuda pertama, penunggang kuda putih itu adalah damai yang sangat bersifat palsu, bersifat sementara, tidak dapat bertahan lama, sehingga pada waktu penunggang kuda yang kedua datang, dikatakan dia mengambil pergi. Ya, jadi di sini kita juga melihat kronologi daripada apa yang akan terjadi sesuai dengan dibukanya
meterai satu persatu ya. Dan kembali kita pada waktu membaca semuanya itu, walaupun kita melihat seolah-olah si jahat sedang melakukan sesuatu, tetapi semuanya itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam gulungan kitab itu ya. Dan gulungan kitab itu bukan ditulis oleh si jahat, bukan direncanakan oleh si jahat. Gulungan kitab itu ditulis oleh Dia yang duduk di atas takhta, yaitu Allah Bapa. Dan yang membuka meterai gulungan itu, yang mengadakan, yang menjalankan akan penghakiman itu, ya bukan si jahat juga, tetapi Tuhan Yesus. Nah, si jahat itu hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena itu adalah rencana yang bukan datang dari si jahat, tetapi rencana yang datangnya daripada Tuhan. Ya, jadi pengambilan damai daripada Tuhan juga diizinkan Allah untuk dilakukan oleh si jahat itu. Ya, karena apa? Karena Tuhan sedang melakukan suatu penghakiman terhadap manusia. Jadi kita melihat di sini ya. Nah, damai yang dibawakan oleh penunggang kuda yang pertama itu tidak bertahan lama, dan dengan sangat cepat itu telah diambil dari bumi. Dan yang tinggal itu sekali lagi dikatakan bahwa manusia akan saling membunuh satu dengan yang lain. Menakutkan ya saudara sekalian, pada waktu saya membaca semuanya itu, saya pertama-tama juga merasa, wah, bagaimana ya semuanya itu terjadi begitu menakutkan. Tetapi itulah akhir daripada sejarah dunia, akhir daripada sejarah manusia. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu mengalaminya, tetapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan berada di tengah-tengah pada waktu si jahat itu sedang memberontak terhadap penghakiman yang Allah akan lakukan terhadap mereka. Ya, sekali lagi hari ini iblis tidak ingin kita membaca kitab Wahyu, karena kitab Wahyu sedang membuka kedok mereka, sedang membuka tentang nasib mereka, tentang hari-hari mereka yang telah dihitung oleh Tuhan. Nah, kita melihat saling membunuh di sini. Ada orang menjelaskan kemungkinan itu adalah perang dunia ketiga, atau mungkin perang dunia akan berlanjut terus. Perang itu akan berlanjut terus dan berlanjut terus sampai pada Tuhan mendirikan kerajaan yang sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera yang bertahan 1000 tahun dan kemudian bertahan sampai ke dalam kekekalan itu ya. Jadi kita melihat di sini ya, kuda yang pertama dia seolah-olah membawakan sesuatu yang dirindukan oleh manusia, adalah damai sejahtera. Dia membawakan semuanya itu damai yang pertama-tama Tuhan ciptakan di dalam hati manusia. Ya, kita ingat pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan bahwa hasil ciptaan itu amat baik. Kita melihat Taman Eden itu amat baik, ya. Alam semesta ini amat baik. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu amat baik. Hidup di dalam damai, hidup di dalam ketenteraman, hidup di dalam sukacita, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, boleh datang bertemu dengan Tuhan setiap saat mereka menginginkannya. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, apa yang baik itu menjadi rusak ya. Dan Wahyu kita akan melihat Tuhan kembali membawakan akan damai yang lebih baik lagi melalui langit dan bumi yang baru ya. Jadi iblis itu meniru dia sebelum Tuhan Yesus membawakan langit dan bumi yang baru, seolah-olah dia datang sebagai pemenang, tetapi kemenangannya itu tidak akan bertahan lama, hanya bersifat sementara saja. Jadi kita melihat di sini ya, dunia akan terjadi perpecahan, dunia akan terjadi peperangan ya.
Kapan itu terjadi, saudara, kita tidak perlu takut karena kita percaya kita tidak akan berada di dalam keadaan saat manusia saling membunuh seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam kita melihat bahwa meterai yang ketiga itu dibuka, ya. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Ya, kembali Yohanes diajak untuk datang mendekat, untuk melihat apa yang akan terjadi. Ya, jadi kita melihat Yohanes, walaupun itu sesuatu yang menakutkan, ya, sesuatu yang menyedihkan, tetapi dia diyakinkan untuk untuk percaya bahwa itu adalah rencana Allah, itu adalah berada di dalam tangan Tuhan, ya. Jadi apapun yang terjadi itu bukan rencana si jahat, tetapi rencana Tuhan sendiri. Jadi Yohanes diajak untuk datang mendekat, mari. Dan kemudian setelah berkata demikian dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kita melihat di sini pada waktu meterai yang ketiga dibuka, ya akan terjadi apa? Dikatakan tangannya ada sebuah timbangan dan kemudian menunjukkan tentang nilai gandum, tentang nilai uang yang mereka miliki, yaitu sangat-sangat tidak mempunyai nilai, sedangkan barang-barang seperti gandum itu begitu mahal, ya. Nah, kalau kita pelajari akan konsep nilai-nilai daripada Alkitab, itu 1 cupak itu ukuran 1 cupak gandum itu kira-kira 1 liter, ya, 1 liter atau 1,2 liter gitu. 1 dinar itu kira-kira 1 hari, ya, daripada upah pegawai, ya, pegawai upah yang bekerja keras dalam 1 hari. Jadi kalau 1 hari bekerja hanya dapat membeli, ya, gandum 1 liter. Jadi kita melihat di sini adalah suatu masa kelaparan yang sangat menekan, ya, satu masa kelaparan yang sungguh-sungguh menyedihkan, ya. Ada seorang penafsir mengatakan secara umum, ya, secara normal, ya, dikatakan bahwa 1 dinar dapat membeli paling sedikit 10 cupak gandum, ya, dan 30 cupak jelai, ya. Jadi itu normalnya, tetapi di sini malah dikatakan 1 cupak gandum dapat membeli harus dibeli dengan 1 dinar, dan 1 dinar hanya dapat membeli 3 cupak jelai, ya. Padahal itu berarti 1/10 daripadanya. Itu adalah suatu keadaan yang kelaparan yang sangat sulit yang akan terjadi setelah adanya pembukaan daripada meterai yang ketiga ini, ya. Jadi kita melihat setelah raja pertama membawa damai ke dalam dunia, kemudian damai itu diambil daripada dunia ini, kemudian kita melihat terjadinya kelaparan, ya, setelah manusia saling membunuh satu dengan yang lain, ya. Kita melihat sesuatu yang sangat menyedihkan, ya, kelaparan yang sangat merusak. Tetapi sangat indah di sini dikatakan bahwa ada kalimat terakhir, janganlah rusakkan minyak
dan anggur itu. Berarti masih belum dihabiskan, ya, masih disisahkan. Ya, kalau gandum dan minyak juga dirusakkan, saudara sekalian, maka dunia itu akan menjadi lebih parah lagi, ya saudara sekalian. Nah, kita melihat hari ini sistem ekonomi dunia juga sedang berjalan menuju kepada sesuatu keadaan yang sangat menyedihkan. Ya, minggu lalu kita melihat hutang nasional Amerika, ya, yang begitu besar, saudara sekalian, ya, dan kelihatannya tidak ada orang yang mencoba untuk menyelesaikan hutang itu, saudara sekalian. Sekarang sudah berada sudah sebesar 31 triliun dolar lebih, saudara sekalian. 31 triliun itu suatu jumlah yang sangat besar, saudara sekalian. Dan kita melihat presiden Amerika yang dipilih, mereka tidak pernah mencoba untuk menyelesaikan masalah utang itu, ya. Bahkan mereka masih terus memakai dan memakai dan memakai dan memakai, saudara sekalian. Kita kita meninggalkan hutang yang semakin besar kepada generasi yang akan datang. Demikianlah, saudara sekalian, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bergantung di situ, ya. Nah, Amerika dianggap sebagai negara yang paling kaya, yang paling makmur. Negara yang paling makmur aja utangnya begitu besar, saudara sekalian. Nah, kapan masalah ini akan terselesaikan, saudara sekalian? Nah, mungkin masalah utang ini akan terus tergantung di situ sampai pada pada waktu Tuhan membuka akan meterai-meterai itu, saudara sekalian, masalah ini tidak akan terselesaikan, tetapi mungkin akan terjadi suatu kesusahan besar, kekurangan makanan dan sebagainya, ya, kita tidak tahu. Itu adalah masalah yang sedang mulai terjadi dari saat ini, ya, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kembali, ya. Jadi kita sedang berada di dalam satu negara yang kelihatannya paling makmur, tetapi juga satu negara yang utangnya paling besar mungkin, ya, di dalam seluruh dunia ini. Sesuatu yang sangat ironis, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh sedang terjadi. Dan kita tahu bahwa ini bukan masalah politik, saudara sekalian, ya. Ini adalah masalah manusia, ya, manusia yang sedang tidak hidup di bawah kontrol Tuhan, sehingga manusia hidup di dalam pemuasan diri sendiri. Walaupun Amerika tahu, ya, mereka mempunyai utang, tetapi mereka tidak pernah mencoba untuk menyelesaikannya, ya. Nah, bukan hanya secara nasional, secara individual kita juga melihat, ya, banyak orang memakai memakai kredit card yang begitu bebas, saudara sekalian, tanpa memikirkan utang mereka. Bahkan kita kadang-kadang di dalam radio mendengar ada lawyer-lawyer yang mencoba untuk menawarkan bagaimana untuk menghapus utang mereka dan sebagainya. Sesuatu hal yang sangat tidak baik, tetapi terjadi, ya, terjadi. Nah, itulah hati manusia, ya. Masalahnya terjadi di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi kelaparan pada saat ini dibuka, ya, di dalam meterai yang ketiga itu dibuka, itu akan terjadi, ya. Nah, itu adalah sesuatu kelaparan yang sangat luar biasa. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 itu berbicara tentang meterai yang keempat, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi.
Wah, saudara sekalian ya, di sini mulai kelihatan kematian manusia yang begitu besar akan terjadi pada waktu meterai yang keempat itu dibuka. Nah, pertama-tama kita melihat Yohanes di sini melihat kuda hijau kuning ya, atau kuda yang pucat ya, saudara sekalian. Sebenarnya warnanya itu sedang kuda-kuda itu sangat pucat ya, saudara. Nah, mengapa pucat? Banyak penafsir mengatakan kuda itu kelihatan adalah kuda yang sakit, ya, menggambarkan tentang kedatangan kematian terhadap umat manusia, ya, sehingga penunggangnya itu diberi nama maut dan dikatakan kerajaan maut, ya, kerajaan maut itu mengikutinya. Jadi penunggang kuda ini membawakan kematian, ya, membawakan kematian. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, ya. Ini mengingatkan kita tentang bagaimana setelah manusia mati akan dibawa ke dalam kerajaan maut, ya. Jadi kita ingat pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, ya, saudara sekalian, kita melihat bagaimana orang kaya yang pada waktu berada di dalam dunia ini sangat mewah hidupnya, tetapi karena tidak percaya kepada Tuhan akhirnya dibuang ke dalam kerajaan maut. Dia begitu menderita, dia melihat Lazarus berada di sisi yang lain bersama dengan Abraham. Ya, dia ingin agar supaya Lazarus mencelupkan sedikit air untuk dia. Nah, itu satu penderitaan yang luar biasa. Dan saat itu kerajaan maut itu mengikuti, dikatakan. Nah, itu adalah satu hal yang kita tidak tahu apakah orang-orang yang mati yang dimaksudkan itu, ya seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang kaya itu juga berada di dalam kerajaan maut itu mengikuti, ya, saudara sekalian. Kita tidak tahu apa yang dilihat oleh Yohanes pada waktu itu, akan tetapi Yohanes mengatakan maut dan kerajaan maut mengikuti dia, ya. Kerajaan maut itu berarti orang-orang yang sudah mati, yang tidak percaya, yang sedang menantikan hari penghakiman, berada di dalam kerajaan maut itu, ya, seperti orang yang kaya tadi yang di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Nah, apakah kerajaan maut itu membawa akan jiwa-jiwa orang yang sudah dibuang ke sana, kita tidak tahu, tetapi itu adalah satu penglihatan, ya, itu adalah satu penglihatan. Jadi Yohanes pada waktu itu melihat satu hal yang sangat menakutkan, ya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan maut, ya. Kita melihat di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat ke-18 dikatakan, dan yang hidup yang telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kunci maut dan kerajaan maut itu berada di dalam tangan Tuhan Yesus, ya. Tetapi pada waktu sebelum Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjalankan pemerintahannya di dalam kerajaan 1000 tahun, kita melihat kerajaan maut dan maut itu sedang berada di dalam tangan si jahat maut, ya. Lalu kemudian dikatakan di sini, ya, di dalam ayat yang ke-8, ya, dikatakan bahwa 1/4 dari bumi akan dibunuh, ya, baik dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Nah, jadi saudara sekalian, kita melihat di sini, ya, 1/4 populasi dunia akan terbunuh. Nah, saya teringat, ya, waktu dulu saya pernah mengadakan suatu teka-teki silang, ya. Saya pernah memberikan satu pertanyaan, kapan pertama kali, ya, 1/4 daripada populasi dunia dibunuh, ya, saudara sekalian. Nah, banyak orang memakai akan wahyu ini, tetapi wahyu ini bukan pertama kali, saudara sekalian. Yang pertama kali adalah pada waktu Kain membunuh Habel, saudara sekalian.
sekalian ya. Waktu itu dunia hanya ada 4 orang ya. Jadi 1 orang dibunuh itu sudah termasuk 1/4 populasi dunia ya saudara sekalian. Karena hanya 4 orang ya. 4 orang, 1 orang dibunuh ya 1/4. Tetapi ini di sini kalau 1/4 itu luar biasa ya saudara sekalian. Banyak sekali orang yang akan terbunuh ya saudara sekalian. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat yang selanjutnya, di situ juga dikatakan ada 1/3 daripada dunia ini akan terbunuh ya. Jadi itu adalah 2 hal yang berbeda. Nanti pada waktu kita sampai ke pasal yang ke-13 kita akan membahas akan hal yang demikian juga ya. Nah, memang ada sebagian orang yang percaya bahwa hal ini sedang terjadi, tetapi kita percaya bahwa hal ini masih belum terjadi ya. Nah, itu adalah pandangan-pandangan yang berbeda tentang apa namanya itu masa sengsara besar yang akan terjadi. Ada yang milenium, ada yang pre-millennium, saudara. Ya, kita kadang-kadang harus sangat berhati-hati karena kadang-kadang setiap orang yang menawarkan akan pandangan-pandangan yang demikian, mereka sendiri juga mempunyai satu konsep teologi yang ingin mereka tawarkan untuk kita ya, kita harus sangat berhati-hati. Nah, lebih baik kita biarkan Yohanes yang melihat itu, yang dari ayat-ayatnya menjelaskan kepada kita ya, apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini dan juga di dalam surga. Jadi Yohanes pada waktu itu melihat apa yang sedang terjadi di surga, Yohanes juga melihat apa yang terjadi di dunia. Di surga dia melihat bahwa umat Tuhan, gereja Tuhan, ke-24 tua-tua, keempat makhluk menyembah Tuhan dengan sukacita luar biasa. Tetapi sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini, ya di situ Yohanes juga diajak untuk melihat ya. Jadi itu semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi setiap meterai dibuka akan terjadi sesuatu yang begitu menakutkan ya, sesuatu yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dan kita teruskan dengan ayat yang ke-9, saudara sekalian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi kita melihat di sini pada waktu dia membuka anak domba itu, Tuhan Yesus membuka meterai yang kelima itu, Yohanes bukan lagi melihat sesuatu penderitaan ataupun kuda yang muncul, tetapi dia melihat adanya jiwa-jiwa mereka yang mati untuk Tuhan ya, para martir, jiwa-jiwa para martir ya, dikatakan mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka. Jadi 2 hal yang biasanya menyebabkan orang Kristen menderita. 2 hal yang biasanya menyebabkan orang Kristen dibunuh. Yang pertama, kalau orang Kristen itu mempertahankan firman Allah. Ya, jadi kalau kita berdiri di atas firman Allah, ya kita tidak kompromi dengan dunia ini, dunia tidak menyukai kita. Nah, bukan hanya dunia tidak menyukai kita, kadang-kadang gereja yang kompromi juga tidak menyukai kita. Ya, nah itu adalah pertama. Yang kedua, saudara sekalian, kesaksian kita. Ya, jadi kalau kita menyampaikan apa yang Tuhan lakukan bagi kita di dalam kehidupan kita, si iblis juga tidak senang. Ya, jadi ini adalah 2 hal. Tapi ini 2 hal ini merupakan 2 hal yang sangat krusial di dalam kehidupan Kristiani kita. Karena apa? Karena kita hanya dapat hidup menyenangkan Tuhan kalau hidup kita dibangun di atas dasar firman Tuhan ya. Dan juga kesaksian kita merupakan unsur yang sangat penting yang akan dipakai
dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan siapakah Tuhan kita, ya, dan siapakah kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen yang tetap setia kepada kedua hal ini, yaitu firman Tuhan, memahami firman Tuhan secara benar, membangun hidup kita di atas firman Tuhan, men-sharingkan, ya, membagikan firman Tuhan, ya, mendukung orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan serta kesaksian pribadi. Nah, itu adalah suatu kesetiaan di mata Tuhan, sesuatu hal yang indah di mata Tuhan. Tetapi itu juga yang akan menyeret kita ke depan pedang si penentang Tuhan, si jahat itu, ya saudara sekalian. Nah, itu adalah situasi kita, ya. Kita akan lebih dekat kepada Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga akan lebih dekat kepada siksaan si jahat, ya. Itu adalah tantangan bagi orang Kristen. Nah, kita melihat di sini para orang-orang yang telah dibunuh, ya, jiwa-jiwa yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian mereka. Mereka itu berada di mana, saudara sekalian? Yohanes melihat mereka berada di bawah mezbah, ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita melihat, dan mereka berseru dengan suara nyaring. Nah, suara nyaring yang disebutkan di sini adalah suara yang sangat nyaring, saudara sekalian, adalah suara teriakan, saudara. Ya, itu adalah suara teriakan. Istilah yang dipakai di dalam bahasa Yunani itu sama dengan pada waktu orang yang dirasuk oleh si jahat itu melihat Tuhan Yesus berteriak, ya saudara sekalian. Ini adalah suara yang berteriak dengan kerasnya. Nah, di situ dikatakan jiwa-jiwa yang mati secara martir itu berteriak dengan suara keras. Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi ini. Nah, kita melihat di sini, ya. Jadi pembalasan, penghakiman itu baru dimulai, belum selesai. Nah, kelihatannya para martir itu tidak sabar menunggu, ya. Nah, suara teriakan itu kalau kita ingat pada waktu Habel, ya, dibunuh oleh Kain, sesudah dibunuh, saudara sekalian, ya, Tuhan berkata kepada Kain bahwa suaranya Habel itu berteriak. Nah, ini seperti begini, ya. Suaranya Habel itu berteriak kepada Tuhan. Jadi di sini juga dikatakan bahwa orang-orang martir yang mati bagi Tuhan, yang dibunuh karena firman Tuhan dan kesaksian mereka, itu berteriak kepada Tuhan. Berapa lama lagi, ya? Berarti penghakiman itu masih belum tuntas, masih belum selesai, ya. Jadi mereka tidak sabar, tetapi Tuhan mengatakan apa? Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Itu adalah penghiburan yang Tuhan berikan, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi Tuhan tahu bahwa masih ada orang yang akan tetap setia bagi Tuhan, ya. Jadi mereka tidak sabar, tetapi Tuhan mengatakan mereka akan tetap disuruh menanti, ya, menanti. Dan satu hal di dalam ayat yang ke-9 kita melihat Tuhan dipanggil sebagai penguasa yang kudus dan yang benar. Artinya dia akan membalas dengan keadilannya kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Jadi kembali ini adalah satu penghiburan bagi kita, saudara sekalian. Hari ini gereja mengalami penganiayaan. Hari ini gereja menghadapi siksaan, menghadapi banyak tantangan, saudara. Kita tidak perlu kecewa,
Ya, kita tidak perlu putus asa. Kadang-kadang kita melihat mereka yang melakukan kejahatan sepertinya semakin jaya, ya saudara sekalian. Kita tidak perlu kecewa karena kita tahu bahwa yang bertakhta, yang berkuasa selamanya adalah Tuhan kita. Jadi Tuhanlah nantinya akan melakukan apa yang Dia akan lakukan. Hanya Tuhan saat ini belum sepenuhnya menjalankan apa yang Dia rencanakan, ya, setahap demi setahap, satu meterai demi satu meterai dibuka untuk menunjukkan tentang kuasa Tuhan yang akan dilakukan, penghakiman Tuhan yang akan dilakukan di atas bumi ini, ya. Nah, ada orang berbicara tentang mereka diberikan sehelai jubah putih, apakah saat itu mereka masih mempunyai tubuh atau tidak, ya. Nah, itu adalah suatu penglihatan, saudara sekalian, ya. Nah, ada banyak orang mencoba untuk memperdebatkan masalah tubuh melalui ayat ini. Apakah orang yang sudah mati itu tetap mempunyai tubuh sehingga mereka memerlukan sehelai jubah putih, ya. Kembali, ini adalah suatu penglihatan, saudara sekalian, yang jelas nanti pada waktu kita kembali bertemu dengan mereka dan bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi jelas, saudara sekalian. Ya, hari ini kita tidak perlu memperdebatkan masalah itu. Yang jelas kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita akan diberikan tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu adalah satu penghiburan bagi kita juga. Baik, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Nah, ini adalah suatu gempa yang bukan kita alami saat ini, ya, suatu gempa yang menunjukkan, mengingatkan kepada manusia tentang ketidakberdayaan kita, ya. Meterai yang ke-6 ini dapat kita lihat suatu gempa yang sangat hebat, ya. Gempa itu mendatangkan satu pengaruh juga, ya, terhadap alam semesta yang ada saat ini, ya saudara sekalian. Kita tinggal di di California khususnya, kita selalu juga takut terhadap terjadinya gempa yang akan datang, ya. Nah, insurance company juga terus menawarkan, ya, insurance gempa, ya, kepada kita, ya, terus mendorong banyak orang untuk membelinya, ya saudara sekalian. Memang kita tidak dapat mengontrol akan keadaan yang demikian. Tetapi ada seorang pendeta, dia mengingatkan gempa yang fisik mungkin tidak kita alami, tetapi gempa yang relationship di dalam kehidupan kita, ya, gempa di dalam keluarga, gempa secara psikologi, ya, gempa secara finansial, itu seringkali terjadi di dalam hidup kita yang mengingatkan kita tentang ketidakberdayaan kita, ya. Nanti satu hari gempa yang dicatat di dalam ayat yang ke-12, juga di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, gempa bumi yang hebat itu akan terjadi, ya saudara sekalian. Dan dikatakan matahari, ya, satu sumber sinar bagi manusia, ya, menjadi gelap, menjadi hitam. Ya, jadi Tuhan sendiri nantinya akan menjadi matahari bagi kita di dalam langit dan bumi yang baru. Tetapi langit dan bumi yang lama mengandalkan matahari, dan di sini matahari sudah menjadi hitam, ya, bulan menjadi merah, sudah tidak dapat membawakan kehangatan, tidak dapat membawakan sinar kepada manusia yang membutuhkannya. Kemudian di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apalagi apabila ia digoncang angin kencang.
Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Gempa yang sangat menakutkan, saudara sekalian, bahkan dikatakan langit menyusut. Ya. Lalu kemudian sepertinya menyusut bagaikan gulungan kitab, saudara. Boleh bayangkan ya, saudara sekalian. Dulu saya pernah bercakap-cakap dengan salah satu orang dari Taiwan. Dia katakan gempa bumi di California kelihatannya miring, katanya jalannya, ya merata katanya. Itu masih tidak terlalu menakutkan katanya. Gempa bumi di Taiwan itu turun naik katanya. Itu makanya itu sangat membahayakan dan sangat menghancurkan katanya. Ya. Jadi kita melihat di sini seperti gulungan. Itu adalah sesuatu gempa yang sangat amat luar biasa akan terjadi pada waktu itu. Ya, kita berdoa agar supaya lebih banyak orang disadarkan, mengenal Tuhan, kemudian percaya kepada Tuhan supaya boleh terhindar daripada malapetaka yang begitu besar. Ya, itu adalah dorongan bagi kita setelah kita membaca kitab Wahyu, membaca rencana Tuhan yang begitu menakutkan itu, biarlah itu meningkatkan beban kita ya untuk menginjili dan mengingatkan orang-orang yang masih berada di luar Tuhan ya. Jadi kita melihat hampir semua lapisan masyarakat itu akan berada di dalam malapetaka itu ya. Jadi dari raja sampai kepada budak ya, semuanya itu akan terpengaruh ya, saudara sekalian. Kemudian yang terakhir kita melihat di dalam ayat yang ke-16 dan ke-17 daripada ayat pasal yang ke-6 ini, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Perhatikan, pada waktu itu ya, mereka yang tidak percaya, mereka seperti lebih ingin mati daripada hidup ya. Mengapa? Karena mereka begitu menderita karena murka daripada anak domba. Dan sebenarnya murka penghakiman daripada Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapa yang dapat bertahan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat sekali lagi bahwa apa yang akan terjadi pada dunia ini seperti yang dicatat di dalam mulai dari pasal yang ke-6 itu bukan ulah iblis, itu bukan rencana iblis, itu bukan perbuatan iblis, tetapi itu adalah perwujudan daripada penghakiman Tuhan. Ya, Tuhan sedang menghakimi dunia ini. Ya, Tuhan sedang mengambil alih, mengambil kembali kuasa atas ciptaannya. Ya, itu adalah satu hal yang harus terjadi. Iblis harus disingkirkan. Nah, kembali kita belajar pada hari ini tentang gulungan kitab itu adalah gulungan yang ditulis oleh Bapa Surgawi ya. Dia yang memeteraikannya, kemudian Kristus yang layak, yang berkuasa untuk membukanya, dan satu persatu gulungan itu dibuka, rencana Allah itu dilaksanakan, dunia akan dihakimi, iblis akan dihakimi, pengikut-pengikut si jahat akan dihakimi, orang-orang yang saat ini mungkin menghujat Tuhan, mungkin menyombongkan diri, mereka akan dihakimi. Ya. Tetapi saudara dan saya akan bersama-sama dengan
ke-24 tua-tua ya, bersama dengan malaikat memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan di surga. Mungkin waktu itu kita akan seperti Yohanes diajak, mari kita menyaksikan bagaimana Tuhan menunjukkan kebesarannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia ini, serta mendatangkan langit dan bumi yang baru yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, baik. Saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, kita melihat bagaimana Tuhan kita, Sang Pencipta, juga Tuhan penyelamat kita, dan Tuhan yang akan menyediakan satu masa depan yang bahagia di dalam surga yang mulia, langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kita bersyukur untuk kebesaran dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa.